slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Valentino Rossi kembali ke MotoGP, gantikan Fabio Di Giannantonio yang cedera di MotoGP Austria 2024, siap beraksi di MotoGP Aragon bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Dalam perkembangan yang mengejutkan dunia MotoGP, legenda balap Valentino Rossi resmi mengumumkan comeback-nya ke lintasan balap untuk menggantikan Fabio Di Giannantonio, yang mengalami cedera parah di MotoGP Austria 2024. Keputusan ini diambil setelah Fabio Di Giannantonio, pembalap muda dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, mengalami insiden yang menyebabkan cedera serius, memaksa dirinya absen dari sisa musim ini. Dengan demikian, Rossi yang telah pensiun dari balap MotoGP pada 2021, akan kembali ke sirkuit di MotoGP Aragon 2024, bersama tim yang dibentuknya sendiri. Keputusan Rossi untuk kembali ke MotoGP tidak diambil dengan mudah. Setelah menerima kabar tentang cedera Di Giannantonio, tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team segera menghubungi Rossi untuk mempertimbangkan kemungkinan pengganti. Sebagai pemilik dan pendiri tim, Rossi merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap kesuksesan timnya dan para pembalap muda yang berada di bawah naungannya. Namun, faktor emosional juga memainkan peran penting dalam keputusannya. Semangat balap yang tidak pernah padam dan kecintaan mendalam terhadap MotoGP membuat Rossi tidak bisa menolak kesempatan untuk kembali ke lintasan, meskipun hanya untuk satu balapan. Saya sangat sedih mendengar cedera yang dialami Fabio Di Gia. Dia adalah pembalap muda yang sangat berbakat dan telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa sepanjang musim ini. Namun, ketika tim meminta saya untuk kembali, saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan dukungan saya, baik sebagai pemilik tim maupun sebagai pembalap. Saya tahu tantangan yang akan saya hadapi, tetapi saya siap untuk memberikan yang terbaik di Aragon, kata Rossi dalam konferensi pers. Meski Rossi sudah tidak aktif di MotoGP selama 3 tahun, persiapan untuk kembalinya ke lintasan dilakukan dengan sangat serius. Tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team telah menyiapkan Desmosedici GP23 yang akan digunakan Rossi di MotoGP Aragon. Rossi juga telah menjalani serangkaian latihan intensif di sirkuit Misano untuk memastikan bahwa dirinya berada dalam kondisi fisik dan mental terbaik. Tidak hanya itu, Rossi juga mendapatkan dukungan penuh dari para mekanik dan tim teknis, yang telah menyesuaikan motor sesuai dengan gaya balapnya yang khas. Ini akan menjadi pengalaman yang menarik, dan saya harus beradaptasi kembali dengan motor dan lintasan. Tapi saya yakin dengan dukungan tim dan persiapan yang telah kami lakukan, saya bisa memberikan penampilan yang kompetitif, tambah Rossi. MotoGP Aragon 2024 akan menjadi panggung besar bagi Rossi untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Sirkuit Motorland Aragon dikenal sebagai salah satu trek yang teknis dan menantang, dengan kombinasi tikungan cepat dan area pengereman yang menuntut. Rossi, yang telah berkompetisi di sirkuit ini berkali-kali selama karirnya, memahami tantangan yang dihadapinya. Namun, kondisi fisik yang prima dan pengalaman panjangnya di dunia balap membuat banyak penggemar dan analis MotoGP yakin bahwa ia bisa memberikan penampilan yang spektakuler. Meski begitu, Rossi tetap realistis mengenai ekspektasinya. Saya tahu bahwa saya bukan lagi pembalap muda, dan persaingan di MotoGP saat ini sangat ketat. Tapi ini bukan tentang kemenangan atau podium. Ini tentang menunjukkan bahwa semangat balap saya masih ada, dan memberikan yang terbaik untuk tim dan penggemar yang selalu mendukung saya, ungkapnya. Kembalinya Rossi ke MotoGP telah mendapatkan respon yang luar biasa dari komunitas balap. Banyak pembalap dan mantan rivalnya yang memberikan dukungan penuh, menyatakan kekaguman mereka terhadap keberanian dan semangat Rossi untuk kembali ke lintasan. Marc Marquez, salah satu rival terbesar Rossi, mengatakan, Valentino adalah legenda, dan melihatnya kembali ke lintasan adalah hal yang luar biasa. Saya yakin dia akan memberikan pertunjukan yang fantastis di Aragon. Para penggemar juga menyambut baik kembalinya Rossi, dengan antusiasme yang tinggi menjelang MotoGP Aragon. Media sosial dipenuhi dengan pesan dukungan dan harapan untuk melihat Rossi kembali bersaing di level tertinggi. MotoGP Aragon 2024 akan menjadi salah satu balapan yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya karena kompetisi yang ketat,
tetapi juga karena kembalinya seorang legenda yang telah mendefinisikan era keemasan MotoGP. Valentino Rossi, dengan segala pengalaman dan prestasinya, akan kembali ke lintasan untuk memberikan satu lagi pertunjukan yang pasti akan dikenang oleh penggemar MotoGP di seluruh dunia. Apakah Rossi akan mampu bersaing dengan pembalap-pembalap muda saat ini? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, kehadirannya di MotoGP Aragon 2024 akan menjadi momen bersejarah yang tidak akan terlupakan. Franco Morbidelli ucapkan terima kasih kepada Valentino Rossi atas kontrak baru bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Franco Morbidelli, salah satu pembalap yang selalu menunjukkan dedikasi tinggi di ajang MotoGP, baru-baru ini mengumumkan keputusan besar dalam karirnya. Morbidelli secara resmi berterima kasih kepada mentornya, Valentino Rossi, setelah menerima kontrak baru bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang akan mengawalnya menuju musim MotoGP 2025. Keputusan ini mengakhiri hubungannya dengan Pramac Racing, yang akan bergabung dengan Yamaha sebagai tim satelit pada 2025. Di tim barunya, Morbidelli akan berperan sebagai tandem bagi Fabio Di Giannantonio, dengan dukungan penuh dari Ducati sebagai tim satelit utama mereka. Langkah ini dianggap sebagai momen penting dalam karir Morbidelli, yang selama beberapa musim terakhir berada dalam situasi yang penuh tantangan di MotoGP. Meski telah menunjukkan performa yang solid bersama Pramac Racing, perubahan besar di MotoGP 2025, di mana Pramac Racing akan beralih menjadi tim satelit Yamaha, memaksa Morbidelli untuk mencari peluang baru. Kehadiran Valentino Rossi, yang tak hanya menjadi mentor tetapi juga seorang teman dekat, kembali menjadi sosok penting dalam perjalanan karir Morbidelli. Valentino Rossi, yang kini memimpin Pertamina Enduro VR46 Racing Team, telah mengambil keputusan untuk menjadikan Morbidelli sebagai salah satu pembalap utamanya. Rossi, yang telah melihat bakat dan potensi Morbidelli sejak masa-masa awal karirnya, yakin bahwa Franco masih memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan di dunia balap. Dengan pengalamannya, Rossi berharap bisa memberikan dukungan penuh kepada Morbidelli untuk kembali ke performa puncak dan meraih prestasi gemilang bersama tim barunya. Dalam sebuah pernyataan, Morbidelli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Rossi atas kesempatan baru ini. Valentino telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, bukan hanya sebagai pembalap, tetapi juga sebagai mentor dan teman. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh VR46 Racing Team, dan saya sangat bersemangat untuk memulai babak baru dalam karir saya bersama mereka, ujar Morbidelli dengan penuh rasa syukur. Dengan bergabungnya Morbidelli ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ia akan memulai petualangan baru bersama Ducati, kali ini sebagai bagian dari tim satelit utama mereka. Keputusan ini diambil setelah Pramac Racing, yang sebelumnya menjadi tim satelit Ducati, memutuskan untuk bergabung dengan Yamaha pada musim 2025. Perubahan ini memaksa Ducati untuk melakukan restrukturisasi pada tim satelit mereka, dan VR46 Racing Team kini menjadi ujung tombak dalam proyek tersebut. Fabio Di Giannantonio, yang juga merupakan pembalap berbakat, akan menjadi tandem Morbidelli di tim baru ini. Kombinasi keduanya diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan membawa tim ke level yang lebih tinggi di MotoGP 2025. Ducati, yang dikenal dengan performa motornya yang superior, berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Morbidelli dan Di Giannantonio, dengan harapan mereka bisa bersaing di barisan depan. Keputusan Morbidelli untuk meninggalkan Pramac Racing tentu bukanlah hal yang mudah. Selama berada di tim tersebut, ia telah membangun hubungan yang erat dengan seluruh kru dan menunjukkan performa yang cukup stabil. Namun, dengan perubahan struktur tim dan pergeseran aliansi antara Ducati dan Yamaha, Morbidelli merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mencari tantangan baru dan memulai perjalanan baru bersama VR46 Racing Team. Valentino Rossi, yang telah mengelola VR46 Racing Team dengan sukses, juga menyampaikan dukungannya terhadap Morbidelli. Rossi percaya bahwa dengan motor Ducati terbaru yang akan disediakan, Morbidelli memiliki segala yang diperlukan untuk kembali bersinar di lintasan balap. Franco adalah pembalap yang selalu saya percaya.
Dia memiliki bakat alami yang luar biasa, dan saya yakin dia akan menunjukkan performa terbaiknya bersama kami. Kami akan bekerja keras untuk memberikannya motor terbaik dan mendukungnya dalam setiap aspek, ujar Rossi. Pertamina Enduro VR46 Racing Team sendiri telah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut musim 2025 dengan antusiasme tinggi. Dengan dukungan penuh dari Ducati, tim ini bertekad untuk menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan di MotoGP. Kombinasi pengalaman Morbidelli dan semangat muda di Gian Antonio diharapkan mampu membawa tim ini ke podium secara konsisten dan bahkan bersaing untuk gelar juara di masa depan. Perubahan besar di MotoGP 2025 ini menandakan era baru dalam karir Franco Morbidelli. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan, ia kini mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri dengan dukungan penuh dari tim yang dikelola oleh salah satu legenda terbesar dalam sejarah MotoGP, Valentino Rossi. Para penggemar Morbidelli di seluruh dunia tentu akan menantikan penampilannya di musim depan, dengan harapan ia bisa kembali ke performa puncaknya dan meraih kesuksesan bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang sangat menarik untuk disaksikan. Franco Morbidelli, dengan dukungan dari Valentino Rossi dan Ducati, siap menghadapi tantangan baru dan berjuang untuk kembali ke puncak klasemen. Harapan besar tertuju pada kolaborasi ini, yang bisa menjadi kunci keberhasilan bagi VR46 Racing Team di masa depan. Valentino Rossi resmi boyong Franco Morbidelli ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team untuk MotoGP 2025, Morbidelli ucapkan banyak terima kasih. Setelah spekulasi dan rumor yang terus berkembang, Valentino Rossi akhirnya membuat pengumuman besar yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar MotoGP. Sang legenda MotoGP resmi memboyong Franco Morbidelli dari Pramac Racing untuk bergabung dengan timnya, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, dalam menghadapi musim MotoGP 2025. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh komunitas balap motor, mengingat sejarah panjang hubungan keduanya, serta potensi besar yang ditawarkan oleh Morbidelli sebagai pembalap yang kini kembali ke pangkuan Rossi. Valentino Rossi dan Franco Morbidelli memiliki ikatan yang lebih dari sekadar hubungan profesional dalam dunia balap. Morbidelli adalah salah satu anak didik Rossi di VR46 Academy, tempat di mana banyak pembalap muda Italia dibimbing untuk mencapai puncak karir mereka. Hubungan ini membuat keputusan Rossi untuk merekrut Morbidelli menjadi bagian dari timnya di MotoGP 2025 menjadi lebih dari sekadar langkah strategis. Ini adalah momen penting dalam sejarah VR46. Morbidelli, yang pernah menjadi runner-up di MotoGP 2020, dikenal sebagai pembalap yang sangat berbakat dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Selama debutnya bersama Pramac Racing, Morbidelli menunjukkan performa yang solid meski menghadapi persaingan ketat di grid MotoGP. Kepindahannya ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team di bawah bimbingan langsung dari Rossi dianggap sebagai langkah tepat yang bisa membawanya kembali ke jajaran elit pembalap MotoGP. Kepindahan Morbidelli ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari proyek ambisius Valentino Rossi untuk menjadikan timnya sebagai kekuatan dominan di MotoGP. Setelah sukses besar sebagai pembalap, Rossi kini berambisi mencetak prestasi yang sama sebagai pemilik tim. Dengan membawa Morbidelli, Rossi yakin bisa mengembangkan motor dan strategi balap yang akan membuat timnya bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Di musim 2025, Pertamina Enduro VR46 Racing Team diperkirakan akan mendapatkan dukungan penuh dari Ducati, produsen yang juga memiliki hubungan panjang dengan Rossi selama karir balapnya. Ducati dikabarkan siap memberikan motor Desmosedici terbaru dengan spesifikasi tinggi untuk Pertamina Enduro VR46, yang diharapkan bisa mengeluarkan seluruh potensi pembalapnya di lintasan. Dalam konferensi pers yang diadakan untuk mengumumkan kepindahannya, Franco Morbidelli mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Pramac Racing atas musim yang penuh tantangan dan pelajaran berharga. Saya sangat berterima kasih kepada Pramac Racing dan seluruh tim atas dukungan mereka selama ini.
Walau hanya 1 tahun bersama mereka itu adalah pengalaman luar biasa yang tidak akan pernah saya lupakan, ujar Morbidelli dengan penuh emosional. Namun, ia juga menegaskan bahwa kesempatan untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Valentino Rossi bukan hanya mentor bagi saya, tapi juga seorang kakak dan panutan. Bisa bekerja sama dengannya lagi di tim ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Saya merasa terhormat dan bersemangat untuk menghadapi tantangan ini, tambah Morbidelli. Morbidelli juga mengungkapkan keyakinannya bahwa kolaborasi ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Saya percaya dengan visi Valentino dan seluruh tim. Kami memiliki ambisi yang sama untuk menjadi yang terbaik, dan saya siap memberikan segalanya untuk mewujudkan mimpi tersebut, tutup Morbidelli. Pengumuman kepindahan Morbidelli ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team langsung memicu berbagai reaksi dari dunia MotoGP. Banyak yang melihat langkah ini sebagai langkah cerdas dari Rossi, yang terus membangun timnya dengan kombinasi bakat muda dan pengalaman. Tak hanya itu, dukungan dari para penggemar juga sangat kuat. Mereka melihat kolaborasi Valentino Rossi dan Morbidelli sebagai pengulangan sejarah, di mana sang guru dan murid kembali bersatu untuk mengejar kejayaan di MotoGP. Para penggemar di media sosial menyambut pengumuman ini dengan antusiasme tinggi, dengan banyak yang menyatakan tak sabar melihat kiprah mereka di musim mendatang. Kepindahan Franco Morbidelli ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team di bawah komando Valentino Rossi untuk musim MotoGP 2025 menandai babak baru yang sangat menarik dalam dunia balap motor. Dengan kombinasi pengalaman, talenta, dan dukungan penuh dari Ducati, Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli ini diharapkan dapat membawa tim ke puncak prestasi dan memberikan pertarungan sengit di setiap balapan. Semua mata kini tertuju pada musim 2025, yang menjanjikan persaingan yang lebih sengit dan dinamis di ajang MotoGP. Valentino Rossi resmi comeback, jadi pengganti Lin Jarvis di MotoGP 2025, langsung dipercaya jadi kepala proyek baru ciptakan mesin ganas YZR M1 terbaru 2025. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang sangat dinantikan, terutama dengan kembalinya legenda balap, Valentino Rossi, ke panggung utama. Namun, kali ini bukan sebagai pembalap, melainkan sebagai sosok penting di balik layar. Rossi resmi diumumkan sebagai pengganti Lin Jarvis, mengambil alih peran sebagai kepala proyek baru Yamaha di MotoGP. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Yamaha untuk mengembalikan kejayaan mereka di kejuaraan dunia MotoGP, dengan fokus utama menciptakan mesin terbaru YZR M1 2025 yang diharapkan mampu bersaing di puncak kompetisi. Valentino Rossi tidak perlu diperkenalkan lagi dalam dunia MotoGP. Dengan 9 gelar juara dunia dan berbagai rekor yang dipegangnya, Rossi adalah salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Namun, setelah pensiun dari dunia balap pada akhir musim 2021, Rossi tidak sepenuhnya meninggalkan dunia MotoGP. Ia terus terlibat dalam berbagai proyek balap, termasuk mendirikan tim balapnya sendiri, VR46 Racing Team, yang berkompetisi di kelas MotoGP. Namun, keputusan Yamaha untuk mengangkat Rossi sebagai kepala proyek baru di MotoGP 2025 merupakan langkah yang mengejutkan banyak pihak. Lin Jarvis, yang telah menjadi ikon di Yamaha selama beberapa dekade, memutuskan untuk mundur dari peran tersebut, membuka jalan bagi Rossi untuk membawa angin segar dalam upaya Yamaha mengembangkan motor balap mereka. Dalam pernyataan resminya, Yamaha menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Lin Jarvis atas dedikasi dan kontribusinya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, mereka juga menyatakan keyakinan bahwa Rossi, dengan pengalaman dan wawasannya yang luar biasa dalam dunia balap, akan menjadi pemimpin yang ideal untuk membawa Yamaha kembali ke puncak MotoGP. Sebagai kepala proyek baru, tantangan utama yang dihadapi Rossi adalah mengembangkan mesin YZR M1 terbaru untuk musim 2025. YZR M1 telah menjadi tulang punggung Yamaha di MotoGP selama bertahun-tahun, namun dalam beberapa musim terakhir, performa motor ini kerap tertinggal dari para pesaingnya, terutama Ducati dan Aprilia.
Oleh karena itu, Rossi dan timnya dihadapkan pada tugas besar untuk menciptakan motor yang tidak hanya cepat, tetapi juga dapat diandalkan di berbagai kondisi lintasan. Rossi sendiri mengakui bahwa tugas ini tidak mudah, namun ia juga merasa optimis dengan peluang yang ada. Saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan kejuaraan. Saya telah melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak selama bertahun-tahun di lintasan. Dengan pengalaman saya yakin bisa membantu Yamaha menciptakan motor yang kompetitif untuk musim 2025, ujar Rossi dalam wawancara pertamanya setelah pengumuman resmi tersebut. Salah satu fokus utama Rossi dalam pengembangan YZR-M1 terbaru adalah peningkatan akselerasi dan stabilitas motor, dua aspek yang menjadi kelemahan utama Yamaha dalam beberapa musim terakhir. Rossi juga menyatakan akan bekerja sama erat dengan para insinyur dan pembalap Yamaha untuk memastikan bahwa setiap detail dari motor ini diperhitungkan dengan cermat. Mengambil alih posisi Lin Jarvis tentu bukan tugas yang mudah. Jarvis telah memimpin Yamaha dengan sangat sukses, membawa pabrikan ini meraih banyak gelar juara dunia. Namun, Rossi tidak merasa terintimidasi oleh tanggung jawab besar ini. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai tantangan baru yang bisa membuktikan dirinya di dunia balap dari sisi yang berbeda. Saya selalu suka tantangan. Menjadi pembalap dan sekarang mengambil peran ini adalah hal yang berbeda, tetapi pada akhirnya tujuannya sama, memenangkan balapan dan kejuaraan. Saya siap untuk bekerja keras dan memastikan bahwa Yamaha kembali ke puncak, tambah Rossi. Yamaha juga memberikan kepercayaan penuh kepada Rossi untuk membuat keputusan strategis yang diperlukan. Ini termasuk keputusan dalam pemilihan teknologi, pengembangan mesin, hingga strategi balapan. Rossi akan bekerja sama dengan tim insinyur terbaik Yamaha dan juga berkolaborasi dengan para pembalap utama Yamaha, seperti Fabio Quartararo dan Alex Rins, untuk mengumpulkan masukan dan meningkatkan performa motor. Kembalinya Valentino Rossi ke MotoGP dalam peran baru ini tentu saja mendapat perhatian luas dari dunia balap. Banyak yang menyambutnya dengan antusias, mengingat betapa besar pengaruh Rossi dalam dunia MotoGP. Beberapa pembalap bahkan menyatakan bahwa kehadiran Rossi di Yamaha bisa menjadi faktor kunci yang akan mengubah dinamika kejuaraan musim depan. Rossi adalah legenda. Dia tahu apa yang diperlukan untuk menang, dan dia pasti akan membawa ide-ide segar ke Yamaha. Saya yakin dia bisa membuat perbedaan, ujar salah satu rival lama Rossi yang kini juga menjadi manajer tim, Casey Stoner. Namun, ada juga yang skeptis, mengingat transisi dari pembalap ke peran manajerial tidak selalu mudah. Menjadi pembalap dan menjadi kepala proyek adalah dua hal yang sangat berbeda. Rossi harus beradaptasi dengan cepat dan memahami dinamika yang berbeda ini. Tetapi jika ada yang bisa melakukannya, itu adalah Rossi, kata Lin Jarvis dalam wawancara terpisah. Valentino Rossi resmi kembali ke dunia MotoGP, kali ini sebagai kepala proyek baru Yamaha untuk musim 2025. Dengan tanggung jawab besar untuk mengembangkan mesin YZR-M1 terbaru yang kompetitif, Rossi dihadapkan pada tantangan besar untuk membawa Yamaha kembali ke puncak kejayaan. Namun, dengan pengalaman dan dedikasinya, banyak yang yakin bahwa Rossi akan mampu memberikan kontribusi besar dan mungkin saja, membawa Yamaha kembali meraih gelar juara dunia. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang menarik untuk ditunggu, terutama dengan kembalinya The Doctor, yang kali ini akan berperan sebagai arsitek di balik layar, menciptakan mesin balap paling ganas yang pernah ada. Franco Morbidelli beri penegasan, gagalnya Marc Marquez di MotoGP Austria 2024 bukan karena insiden, tapi murni kesalahannya sendiri. MotoGP Austria 2024 telah menjadi salah satu seri yang penuh drama dan kejutan, terutama terkait performa Marc Marquez yang gagal meraih podium meskipun memulai balapan dari posisi ketiga. Serangkaian masalah teknis yang dialami Marquez, ditambah dengan insiden di lintasan bersama Franco Morbidelli, menyebabkan pembalap Spanyol itu hanya mampu finish di posisi keempat. Setelah banyak spekulasi dan diskusi yang berkembang, Franco Morbidelli akhirnya memberikan penegasan terkait insiden tersebut, menyatakan bahwa kegagalan Marquez lebih disebabkan oleh kesalahan sendiri daripada faktor eksternal.
Marc Marquez memulai balapan di Red Bull Ring, Austria, dengan harapan besar setelah berhasil mengamankan posisi start yang kuat di grid ketiga. Namun, harapan itu mulai memudar ketika peranti Hole Shot, sebuah perangkat yang dirancang untuk membantu akselerasi awal, tiba-tiba mati sebelum balapan dimulai. Menurut laporan awal, masalah ini terjadi karena Marquez tidak sengaja menekan rem terlalu kuat menjelang start, menyebabkan perangkat tersebut tidak berfungsi sesuai yang diharapkan. Akibatnya, Marquez menjadi salah satu pembalap dengan akselerasi paling lambat, kehilangan momentum yang seharusnya ia miliki sejak awal. Selain itu, pergantian ban yang tidak terencana sebelum balapan menyebabkan temperatur ban depan Marquez turun drastis. Kondisi ini menambah kesulitan yang dihadapi Marquez, memaksa dirinya untuk mengambil inisiatif yang sayangnya justru membawa hasil buruk. Usaha Marquez untuk mengatasi masalah temperatur ban dengan cepat justru membuatnya semakin tertinggal dari para pesaingnya. Di tengah perjuangannya untuk kembali ke posisi terdepan, Marquez terlibat dalam insiden dengan Franco Morbidelli saat memasuki tikungan di lap-lap awal. Kontak tersebut membuat Marquez terlempar jauh ke posisi ke-14, meskipun ia memulai balapan dari posisi ketiga. Insiden ini memicu berbagai spekulasi tentang apakah Morbidelli turut berperan dalam kegagalan Marquez untuk meraih podium. Namun, Morbidelli dengan tegas menepis anggapan tersebut dalam pernyataan resminya. Saya menghormati Marc sebagai pembalap, tetapi dalam hal ini, saya harus menegaskan bahwa insiden tersebut bukanlah penyebab utama kegagalannya. Itu murni kesalahan Marquez sendiri. Dia sudah dalam kondisi sulit sejak start, dan saya tidak melakukan apapun yang bisa dikatakan sebagai penyebab kegagalannya, ujar Morbidelli. Morbidelli menjelaskan bahwa kontak yang terjadi antara dirinya dan Marquez adalah bagian dari dinamika balapan yang biasa. Menurutnya, dalam situasi persaingan yang ketat seperti di MotoGP, kontak semacam itu terkadang tidak bisa dihindari, terutama saat semua pembalap berusaha keras untuk mendapatkan posisi terbaik sejak start. Marc berada dalam posisi yang tidak ideal setelah start. Saya tidak melakukan manuver yang agresif atau tidak perlu. Itu adalah balapan yang biasa saja, dan kontak seperti itu terjadi. Saya pikir masalah teknis yang dialami Marc sebelum insiden tersebut sudah cukup untuk menjelaskan mengapa dia kehilangan posisinya, tambah Morbidelli. Pernyataan Morbidelli sejalan dengan analisis teknis yang telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait balapan tersebut. Masalah pada peranti Hole Shot dan penurunan temperatur ban depan menjadi faktor utama yang menyebabkan Marquez kesulitan sepanjang balapan. Kesalahan teknis ini membuat Marquez tidak dapat memanfaatkan potensi penuh motornya, terutama di fase kritis awal balapan. Saya pikir, daripada mencari siapa yang bersalah dalam insiden di lintasan, kita sebaiknya fokus pada bagaimana masalah teknis ini bisa terjadi. Ini adalah pelajaran penting bagi semua tim bahwa detail kecil bisa berdampak besar pada hasil balapan, kata Morbidelli, menambahkan bahwa setiap pembalap harus siap menghadapi tantangan teknis yang mungkin muncul selama balapan. Meskipun menyatakan bahwa kegagalan Marquez lebih disebabkan oleh kesalahannya sendiri, Morbidelli tidak menutup mata terhadap usaha keras yang ditunjukkan Marquez untuk bangkit dari keterpurukan. Setelah terlempar ke posisi ke-14, Marquez menunjukkan semangat juangnya dengan berusaha keras untuk kembali ke posisi depan. Akhirnya, ia berhasil finish di posisi keempat, sebuah pencapaian yang masih layak diapresiasi mengingat awal yang sangat buruk. Marc adalah pembalap yang luar biasa, dan dia menunjukkan itu dengan cara dia bertarung untuk kembali ke depan. Meskipun banyak kendala, dia tidak pernah menyerah, dan itu adalah karakteristik yang sangat saya hargai dari seorang pembalap. Tapi dalam hal ini, saya harus jujur mengatakan bahwa masalahnya bukan karena saya, tetapi karena situasi yang dihadapinya sejak awal balapan, kata Morbidelli. Pernyataan tegas dari Franco Morbidelli memberikan perspektif yang jelas mengenai insiden yang terjadi di MotoGP Austria 2024. Menurut Morbidelli, kegagalan Marc Marquez untuk meraih podium lebih disebabkan oleh serangkaian masalah teknis yang dihadapi Marquez sendiri, daripada insiden di lintasan antara keduanya. Morbidelli menegaskan bahwa kontak tersebut adalah bagian dari dinamika balapan yang tidak dapat dihindari dan tidak seharusnya menjadi alasan utama kegagalan Marquez. Dengan pernyataan ini, Morbidelli berharap agar spekulasi tentang insiden tersebut bisa diakhiri dan semua pihak dapat fokus pada upaya untuk meningkatkan performa di balapan-balapan berikutnya.
MotoGP 2024 masih panjang, dan setiap pembalap, termasuk Marc Marquez, memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kembali bersaing di barisan depan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.